Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Hidayah kali ini akan menceritakan kisah sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antara karamah Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan orang mati. Karamah yang dimiliki oleh wali itu tidak hanya nampak ketika hidup saja, tetapi setelah wafat, waliullah masih diberi karamah. Dan bagi pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepercayaan terhadap adanya waliullah dan karamah itu perlu diyakini secara baik. Bahkan 4 imam mazhab sudah bersepakat mengenai karamah yang ada para wali ketika hidup maupun sudah wafat. Jika pada Bani Israel ada nabi yang bisa menghidupkan orang mati, maka umat Nabi Muhammad SAW pun bisa menghidupkan orang mati dengan karamahnya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, sebagaimana disebutkan dalam manaqibnya. Demikian juga Imam Yahya bin Hasan, yang juga keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, akhirnya disebut bin Yahya. Karamah-karamahnya juga bisa menghidupkan orang mati. Melalui riwayat Habib Lutfi, dikisahkan suatu ketika berjalan dengan rombongan dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Rombongan tersebut hendak ziarah ke Baitullah Al-Haram Makkah, kemudian ziarah ke makam Nabi Muhammad. Dalam perjalanan ke Madinah, setelah dari Makkah, seseorang rombongannya ada yang meninggal, kemudian ada yang melapor kepada Imam Yahya bahwa ada anggota rombongan yang meninggal. Lalu Imam Yahya datang dan memegang telinga orang tersebut dan berkata, "Hai, kamu mau saya ajak ziarah ke Jadana kakekku Al-Mustafa Sau. Nanti setelah berziarah ke Jadana Al-Mustafa Sau mau mati. Matilah, ayo bismillah, hiduplah kembali dengan izin Allah." Akhirnya seorang anggota rombongan yang mati itu hidup kembali. Tetapi ketika kembali sampai di Tarim setelah ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad, orang tersebut meninggal lagi. Itulah asal-usulnya kenapa disebut bin Yahya, karena mempunyai karamah bisa menghidupkan. Menurut sumber kedua, disebut Yahya itu memang yang memberikan nama adalah baginda Nabi SAW, sesuai keterangan Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor. Karamah-karamah seperti itu tercatat tidak sedikit. Mukjizatnya Nabi Al-Uzair, hewan yang sudah mati sekian ratus tahun, bisa dihidupkan kembali. Umat Sayyidina Muhammad SAW ada yang seperti itu, bisa menghidupkan hewan yang sudah mati, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atas. Kambing kesenangannya mati, akhirnya dihidupkan kembali oleh Habib Abu Bakar. Jika kepada para nabi disebut mukjizat, maka yang melekat pada diri para ulama maupun waliullah ialah karamah. Di antara penjelasan Syekh Sholeh Darat As-Samarani yang dikutip Reksa Camami tahun 2016 tentang wali dan karamah adalah dalam Syarah Nazm Jauharut Tauhid Syekh Ibrahim Al-Lakani. Wali menurut K.H. Sholeh adalah seorang arif billah mengetahui daratalah sekedar derajat dengan menjalankan secara sungguh-sungguh taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Artinya para wali itu menjauhi segala macam kemaksiatan berbarengan dengan selalu bertaubat kepada Allah. Sebab wali itu belum kategori masumin terjaga seperti nabi, maka wali belum bisa meninggalkan maksiat secara penuh. Makanya mereka disebut waliullah. Keberadaan wali yang sedemikian agung ini mendapatkan keistimewaan dalam hidupnya. Mereka dalam hidupnya selalu mengingat dan menggantungkan diri dan menyatukannya pada Allah. Hati selalu menghadap dan pasrah dengan takdir Allah saja. Itulah definisi sederhana mengenai wali menurut K.H. Sholeh Darat. Adapun karamah menurut K.H. Sholeh Darat sesuatu yang melayani adat berbeda dari sewajarnya. Jika dilihat secara kasat mata, mereka yang mendapat karamah selalu menunjukkan kepribadian baik dan meniru jejak Rasulullah dengan bekal syariat dan baik secara ideologi serta perilakunya. Fatoni. Sekian video kali ini. Ikuti terus channel Hidayah untuk update video yang baru. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang sejarah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.